berkata dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama, berkata begini bahwa Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa semua anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan berbagai karunia yang dipakai untuk melengkapi gereja Tuhan. Tema kita malam hari ini adalah The King Anointed. Pengurapan raja. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau menerima pengurapan raja? Katakan saya mau terima pengurapan raja. Ya. Semua anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan berbagai karunia yang dipakai untuk melengkapi gereja Tuhan. Agar karunia yang dimiliki kita dapat dipakai maksimal untuk melayani Tuhan, kita perlu berjalan di dalam yang namanya pengurapan Tuhan. Nah, pengurapan sendiri itu terbagi dalam 3 jenis. Ya, pengurapan sendiri terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu adalah pengurapan raja. Yang kedua, pengurapan imam. Yang ketiga adalah pengurapan nabi. Biasa disebut urapan imam, raja, dan nabi. Tapi malam ini, saya akan bahas kepada Bapak Ibu adalah pengurapan raja. Nanti Jumat saya akan bicara tentang pengurapan imam, ya saudara. Nanti berikutnya minggu saya akan bicara tentang pengurapan nabi. Wow. Ya. Jadi, tapi saya bahas hari ini juga. Hari ini saya akan bicara tentang pengurapan raja. Nah, pengurapan imam itu apa? Diberikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan secara penuh waktu atau full time seperti saya ini. Ya. Tugas imam itu yang utama adalah menyediakan makanan rohani bagi anak-anak Tuhan. Itu tugas para imam yang melayani full time. Sedangkan urapan raja atau tugas raja adalah berfungsi untuk mempersembahkan makanan jasmani melalui hartanya. Dan yang paling penting adalah pengurapan raja, dia diurapi untuk memerintah. Katakan, saya mau diurapi untuk memerintah. Tulis Bapak Ibu, saya mau diurapi untuk memerintah. Jadi urapan raja diberikan bukan hanya melalui hartanya, tetapi juga adalah Alkitab mengatakan bahwa dia diurapi untuk memerintah. Wow. Jadi kita belajar malam hari ini The King Anointed, artinya urapan untuk memerintah. Bukan cuma urapan mempersembahkan makanan jasmani, bukan cuma mempersembahkan harta jasmani, tapi dia juga diurapi untuk memerintah. Saya akan jelaskan nanti kepada Bapak Ibu. Tugas nabi adalah, pengurapan nabi adalah, ini intermezzo aja supaya secara umum Bapak Ibu tahu. Tugas nabi adalah mewakili Tuhan di hadapan manusia. Untuk apa? Untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat Tuhan. Bapak Ibu tadi lihat beberapa pernyataan Tuhan, beberapa nubuatan yang disampaikan. Itu adalah tugas prophet, tugas nabi, tugas hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia secara khusus mewakili Tuhan di hadapan manusia. Berbicara kepada manusia atas nama Tuhan. Itu tugas nabi. Nah, untuk dapat berhasil dalam pelayanan, jadi pengurapan itu ada 3, pengurapan imam, raja, nabi. Untuk berhasil dalam pelayanan ini, untuk berhasil dalam pelayanan pengurapan imam, raja, dan nabi, maka ada 3 hal yang perlu kita miliki. Yang pertama, kita harus punya urapan, kita harus punya karakter yang benar, dan yang ketiga kita harus punya roh yang kuat. Tulis Bapak Ibu. Untuk saya berhasil dalam pengurapan raja, maka saya harus punya urapan. Saya harus punya karakter yang benar. Dan saya harus punya roh yang kuat. Haleluya. Amin. Malam ini sebuah pengajaran kepada Bapak Ibu tentang The King Anointed. Dan sambil Bapak Ibu tulis, sambil Bapak Ibu dengar, berharaplah untuk Bapak Ibu terima urapan itu malam ini. Karena ini adalah urapan untuk mendominasi, menguasai, men-take over apa yang dicuri setan, apa yang diambil setan, entah itu kesehatan kah, harta kah, kekayaan kah. Kita perlu urapan ini untuk mematahkan segala hook, mematahkan segala penghalang. Katakan, saya mau terima itu. Tulis di situ Bapak Ibu. Saya mau terima itu.
Saya mau punya urapan, saya mau punya karakter yang benar, saya punya roh yang kuat. Katakan, saya mau punya itu. Tulis Bapak Ibu, tulis. Ayo, tulis. Dengan tulis Bapak Ibu ingat. Haleluya. Amin. Dan tahukah Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu bahwa urapanlah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Yang membedakan kita dengan orang-orang dunia adalah di urapan. Dan yang menentukan kita untuk berhasil di dunia adalah urapan. Haleluya. Urapanlah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Katakan, saya berbeda dengan orang dunia karena saya diurapi Tuhan. Ada kalanya Bapak Ibu pakai baju biasa saja, tapi karena Bapak Ibu diurapi, orang pikir baju Bapak Ibu tuh mahal dan mewah banget karena diurapi. Muka Bapak Ibu mungkin tidak cantik-cantik banget, tidak ganteng-ganteng banget, tapi ketika Bapak Ibu jalan, orang akan lihat ganteng banget, orang akan lihat cantik banget. Kenapa? Bapak Ibu diurapi. Haleluya. Amin. Pengurapan akan membuat kita berbeda. Ya. Memang nanti saya bicara juga tentang karakter, makanya tadi saya katakan urapan, karakter itu dua hal ini yang tidak boleh dipisahkan, dan roh yang kuat. Nah, banyak orang dunia yang berhasil, tapi Bapak Pendeta, banyak orang dunia yang berhasil tanpa urapan. Bahkan dalam keseharian mereka punya karakter yang kuat. Tapi saya beritahukan kepada mereka tidak punya urapan yang kita miliki. Ketika Bapak Ibu punya urapan, maka Bapak Ibu akan berhasil, Bapak Ibu akan kuat. Ketika kita punya roh yang benar, cara pikir yang benar, cara kerja yang benar, harusnya kita melebihi orang-orang dunia. Katakan amin. Amin. Nah, roh yang kuat tercermin dari pribadi yang tidak mudah goncang. Roh yang kuat ya Bapak Ibu ya. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh yang kuat tercermin dari pribadi yang tidak mudah goncang. Dan roh yang kuat juga dibangun berdasarkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Atau hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hubungan yang kuat dengan Tuhan ini doa, pujian, penyembahan, baca firman, perkatakan firman, dan lakukan firman Tuhan. Membuat rohnya kuat, hubungannya kuat, tidak mudah diombang-ambingkan. Amin. Tulis di situ Bapak Ibu, saya mau punya roh yang kuat. Haleluya. Roh yang kuat. Amin. Saya punya roh yang kuat. Tolong jangan dihidupin. Kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Caranya apa? Banyak berbahasa roh. Kalau Bapak Ibu belum berbahasa roh, banyak ucapan syukur. Banyak ucap syukur. Belajar firman Tuhan. Belajar percaya setiap waktu. Orang yang punya urapan, karakter yang benar, saya ulangi lagi. Tapi roh yang lemah, dia akan nyatu. Contohnya adalah Salomo. Agar roh kita kuat, maka perlu latihan seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. Jadi cara latihan adalah banyak berbahasa roh. Saudara dan saya harus perlu latihan. Perlu banyak latihan ibadah. Ibadah itu perlu dilatih. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan rohani berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Jadi saya minta Bapak Ibu latih. Kehidupan rohani itu latih. Karunia-karunia juga latih. Kalau Tuhan bicara, kasih tahu ke orang ini begini-begini. Belajar latih. Bagaimana kalau salah, Pak? Enggak apa-apa. Ya, dimulai dengan salah dulu, lama-lama benar. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya memiliki urapan raja? Bagaimana supaya saya terima the King Anointed? Bagaimana supaya saya terima pengurapan raja? Yang pertama Bapak Ibu harus tahu begini. Pengurapan raja datang karena pilihan Tuhan. Pengurapan raja tidak datang karena usaha manusia. Tapi pengurapan raja datang karena pilihan Tuhan. Alkitab berkata, Saul dipilih dari umat Israel. Bukan Saul yang pilih dirinya sendiri. Tapi Tuhan yang pilih Saul melalui Samuel. Berarti bahwa pengurapan raja, penentuan untuk menjadi raja, harus datang dari Tuhan. Contoh, Bapak Ibu. Untuk menjadi raja dalam kerajaan Inggris, maka itu turunan. Ya, itu sudah jadi sebuah turunan, monarki. Turun ke bawah. Papanya raja, anaknya pangeran, papanya meninggal, anaknya raja. Anaknya punya anak pangeran, papanya meninggal, anaknya raja. Turun, karena itu pilihan.
Tahukah saudara dan saya bahwa kita adalah anak Tuhan? Harusnya kalau kita bilang dia raja di atas segala raja, harusnya kita juga miliki yang namanya urapan raja. Katakan yes and amen. Betul. Katakan saya anak raja. Harusnya saya terima, saya punya urapan raja. Amin. Saul dipilih dari umat Israel untuk jadi raja. Kalau Bapak Ibu lihat 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat 23 sampai 24. Firman Allah berkata, berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Ya. 1 Samuel 10, 23, 24. Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada kata dipilih Tuhan itu. Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Coba di garis kata, kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu. Garis kata itu ayat 24, Roni. Coba di garis kata itu. Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu. Jadi pengurapan raja datang karena pilihan Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Yang Tuhan pilih selalu berbeda. Yang Tuhan pilih selalu lebih unggul dari antara orang lain. Orang mungkin bisa hebat di luar tanpa urapan. Tapi karena Tuhan pilih Anda lebih hebat dari mereka. Anda tidak sama seperti mereka. Amin. Kenapa? Karena ada urapan raja di atas saudara. Kalau Saul dipilih seperti itu karena Tuhan pilih Saul, Daud juga dipilih dari semua saudaranya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 menjelaskan dengan sangat jelas. Ketika Samuel hampir tertipu dengan kegantengan, kehebatan kakak-kakaknya Daud, firman Allah berkata, bukan apa yang dilihat manusia. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wow. Dengan sangat jelas Alkitab berkata bahwa Daud dipilih dari semua saudara-saudaranya. Siapa yang pilih? Tuhan. Seorang nabi besar tertipu, saudara, dengan penampilan kakak-kakaknya Daud. Tapi Tuhan tidak pernah tertipu dengan penampilan luar karena Tuhan lihat hati. Dalam perjanjian baru, Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Lagi-lagi kata terpilih di situ. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tolong garis kata bangsa yang terpilih. Kamu bangsa yang terpilih. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow. Alkitab dengan jelas berkata, kamu, saya, katakan saya, bangsa yang terpilih. Katakan saya, bangsa yang terpilih. Bapak Ibu tulis di situ, saya, bangsa yang terpilih. Wow. Bahkan bukan cuma bangsa terpilih, imamat yang rajani. Imamat adalah sekumpulan imam yang melayani raja atau kumpulan raja-raja yang melayani di hadapan Tuhan. Saya adalah bangsa yang terpilih. Berarti begini Bapak Ibu, urapan raja atau jadi raja adalah pilihan Tuhan. Maka penilaian datang dari Tuhan. Hari ini kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, kalau angkanya 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak Ibu, Tuhan kasih Bapak Ibu angka berapa? Coba Bapak Ibu tulis itu, Bapak Ibu dikasih angka berapa?
Kira-kira kalau hari ini penilaian antara 1 sampai 10, Bapak Ibu dikasih, Bapak Ibu nilai kira-kira Tuhan kasih Bapak Ibu angka berapa? Coba tulis. Jangan malu-malu tulisnya. Jangan malu-malu tulisnya. Ya. Jangan malu-malu tulisnya. Saya tunggu saudara dulu, saya mau lihat. Saudara berani tulis angka berapa? Kalau angka 1 sampai angka 10, Anda tulis angka berapa? Haleluya. Anda berani tulis angka berapa? Wow. Ada yang tulis 2, saudara. Itu berarti tidak punya kepercayaan diri, saudara. Tulis 2. Kalau hari ini andaikan saya berdiri di hadapan Tuhan. Dan jangan tulis 80, nggak ada 80 ya. 8, oke lah. Oke, maksudnya 8. Kalau hari ini andaikan saya berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan kasih nilai, maka saya harus pastikan bahwa saya dapat nilai sempurna. Amin. Alasannya saya dapat nilai sempurna karena Bapakku sempurna. Maka kita juga adalah orang sempurna. Amin. Jangan tulis 2, jangan tulis 5. Heran nanti Bapak Ibu. Jangan tulis 6, tulis 10. Amin. Tulis 10. Haleluya. Firman Allah kata penilaian datang dari Tuhan. Dan kalau penilaian datang dari Tuhan, keputusan Tuhan tidak dapat dibatalkan berdasarkan pandangan, berdasarkan tradisi, berdasarkan cara manusia, tapi harus berdasarkan pemilihan Tuhan itu. Ketika Saul dipilih, nggak ada yang ganggu-gugat, padahal ini orang tidak sempurna. Selama hidupnya hanya bangun 2 kali mezbah di hadapan Tuhan. Selama dia memerintah, hanya 2 kali bangun mezbah di hadapan Tuhan. Ini orang tidak sempurna. Tapi penilaian Tuhan, keputusan Tuhan tidak dapat diganggu-gugat oleh penilaian manusia, atau tradisi, atau perkataan manusia, atau cara-cara manusia. Makanya ketika Tuhan putuskan pilih Bapak Ibu, harga mati. Satu-satunya cara untuk Bapak Ibu merusaknya adalah kita keluar dari pemilihan itu. Kita tidak menghargai pemilihan itu. Haleluya. Dan penilaian Tuhan, pemilihan Tuhan selalu tertuju dan terarah kepada hati kita. Hati kita. Sekali lagi, pemilihan Tuhan, penilaian Tuhan selalu tertuju kepada hati kita. Penilaian Tuhan atau pemilihan Tuhan tertuju kepada hati. Dari mana? Tuhan bilang kepada Samuel, apa yang dilihat manusia bukan dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan lihat hati. Pemilihan Tuhan kepada Daud untuk menjadi raja, Tuhan lihat hati. H-A-T-I, H itu adalah humble. Katakan H, humble, rendah hati. Amin. Bapak Ibu tulis di situ, saya harus humble. Haleluya. Orang kalau tidak rendah hati, nggak mungkin bisa terima pengurapan raja. Yesus karena rendah hati, maka dia punya the king anointed. Dia raja di atas segala raja. Amin. A itu adalah ability. Ability itu adalah kecakapan, kemampuan. Wow. Seorang raja harus punya pengurapan raja harus punya kemampuan. Untuk jadi raja harus punya kemampuan, kepintaran untuk memerintah, dalam manajemen, kepintaran dalam mengatur organisasi, kepintaran dalam membangun hubungan, punya ability. Amin. Haleluya. Kemudian saudara, ketiga adalah T adalah trust. Trust itu apa saudara? Tanggung jawab, bisa dipercaya. Kalau kita jadi raja, terus rakyat nggak percaya kita jadi pemimpin, terus yang bawahan tidak percaya kita, maka pemimpin tanpa rakyat bukan pemimpin. Raja tanpa rakyat bukan raja, saudara. Amin. Haleluya. Karena itu bicara tentang trust, bicara tentang tanggung jawab. Belajar tentang kita bisa dipercaya. Dan semuanya ada dalam hati.
dimulai dari hati. Katakan amin. I adalah intimacy, keintiman. Intim dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Jadi penilaian Tuhan selalu tertuju dan terarah kepada humble, kepada kemampuan, kepada trust, dan kepada intimacy. Apakah Bapak Ibu masuk dalam kriteria ini kalau Tuhan pilih kita? Apakah Bapak Ibu siap untuk menerima the King Anointed? Karena Tuhan lihat hati, Tuhan tidak lihat penampilan luar, Tuhan tidak lihat apa yang ada dalam isi kepala, tapi Tuhan lihat apa yang ada dalam isi hati. Daud berkata begini, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, bukan curahkan isi kepalamu di hadapan Tuhan. Tidak. Tapi Daud berkata, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Humble, ability, trust, and intimacy itu harus ada pada saudara dan saya. Ketika itu ada pada saudara, maka saudara, Alkitab berkata dalam Mazmur 78 ayat 72, berkata begini, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mazmur 78 ayat 72, ia di sini adalah Daud. Orang yang punya hati, yang punya humble, ability, trust, dan intimacy, selalu akan begini. Ia mengembalakan mereka, pertama ketulusan hati dulu. Harus tulus dulu, baru cakapnya nanti ikut. Kalau cakap tanpa tulus, maka jadi bulus. Tulus dulu, baru cakap. Itu namanya humble. Itu namanya punya ability, trust, dan punya keintiman. Dan Alkitab berkata begini, Tuhan temukan Daud di padang gurun. Dan firman Allah berkata, Daud mengembalakan kambing domba 2-3 ekor itu dengan tulus. Baru kecakapan. Bapak Ibu perhatikan, luar biasa ini orang. Dia dilatih di padang gurun untuk menerima the King Anointed tanpa dia sadar. Tapi dimulai dengan ketulusan hati. Jadi hati Bapak Ibu saja nggak cukup, harus ditambah satu kata di depan, tulus hati. Kalau tulus dalam kerendahan hati, tulus dalam kemampuan, tulus dalam tanggung jawab, tulus dalam keintiman, itu artinya bahwa Bapak Ibu lakukan karena cinta, bukan karena terpaksa. Orang seperti gini, mereka yang seperti gini, akan ditinggikan Tuhan. Saat hati Tuhan cocok dengan hati kita, maka urapan raja turun di atas kita. Tulis Bapak Ibu. Saat hati Tuhan cocok dengan hati saya, maka urapan raja turun di atas saya. Saat hati Tuhan cocok dengan hati saya, maka urapan raja turun di atas saya. Haleluya. Sekali lagi, wow, saat hati Tuhan cocok dengan hati saya, saat hati Tuhan cocok dengan hati Luther, maka urapan raja turun di atas hidup saya. Berarti Bapak Ibu tahu yang pertama bahwa pemilihan untuk Bapak Ibu dan saya menerima urapan raja, pemilihannya itu datang dari Tuhan. Pengurapan raja datang karena pilihan Tuhan. Dan kita sudah tahu semua, Alkitab katakan kita bangsa yang terpilih. Berarti kita semua bisa menerima urapan raja itu. Tapi apakah Bapak Ibu punya kualitas hati seperti tadi? Humble, ability, trust, dan intim. Apakah kita punya kualitas hati seperti itu? Yang kedua Bapak Ibu, urapan raja selalu melewati ujian padang gurun. Ujian padang gurun ini saya persingkat dengan sebuah kalimat, persiapan seorang raja. Katakan, saya disiapkan menjadi raja. Wow. Urapan raja selalu melewati ujian padang gurun. Urapan raja selalu melewati ujian padang gurun. Dan padang gurun ini saya sebut dengan persiapan seorang raja. Padang gurun berbicara tentang masalah kehidupan,
ujian, tantangan, sakit penyakit, kebangkrutan, semua yang Bapak Ibu sedang alami sekarang, yang sedang Bapak Ibu gumulkan sekarang, itu adalah padang gurun, Bapak Ibu. Dan urapan raja akan turun ketika Bapak Ibu melewati ujian atau lulus ujian. Tanpa Bapak Ibu sadar bahwa kita semua sedang dipersiapkan untuk menerima urapan raja. Tapi persiapan itu Tuhan mau berikan kepada kita semua. Tapi tidak semua kita bisa menerimanya. Padang gurun rohani juga berbicara tentang ujian ketaatan dan kesetiaan. Bukan cuma bicara tentang masalah kehidupan, tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa melewati masalah kehidupan, belum tentu orang itu bisa taat dan bisa setia. Haleluya. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak lulus ujian seperti ini. Dan mereka sampai saat ini masih ada di padang gurun. Bahkan beberapa dari mereka mati di padang gurun. Seperti Israel ada di padang gurun. Mereka tidak lulus, mereka hanya dalam circle problems. Mereka ada dalam lingkaran masalah. Mereka tidak lolos ujian padang gurun untuk memerintah dan dapat urapan raja. Tahukah Bapak Ibu? Ujian padang gurun menghasilkan 3 kualitas untuk menjadi raja. Bapak Ibu tulis, ujian padang gurun menghasilkan 3 kualitas untuk menjadi raja. Ujian padang gurun menghasilkan 3 kualitas untuk menjadi raja. Jadi kalau orang tidak pernah melewati ujian padang gurun, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kualitas ini. Dan kualitas ini selalu membawa pengurapan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan urapan raja di situ. Ya. Kerajaan-kerajaan dulu selalu menguji para pangerannya, ditaruh di padang gurun. Mereka harus berhadapan dengan ganasnya padang gurun, dengan hutan rimba yang tidak ada ampunnya. Dan mereka harus berhadapan dengan hutan rimba yang mengerikan. Mereka harus bisa melewati binatang buas. Mereka harus melewati malam gelap sendiri, berhadapan dengan binatang-binatang yang predator-predator yang siap memangsa mereka. Mereka harus bisa bertahan di sana. Dan mereka tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai pangeran atau calon raja. Ada kalanya Tuhan izinkan kita ada di padang gurun kehidupan. Bahkan padang gurun rohani. Bicara tentang ujian ketaatan. Kalau masalah kehidupan, kita semua hadapi. Tapi ujian ketaatan, ujian kesetiaan adalah masalah rohani. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak lulus ujian ini. Ada yang memberontak, ada yang tetap tidak bisa ngampuni, ada yang sudah tidak mau lagi ibadah, ada yang sudah tidak lagi mau berdoa, ada yang sudah tidak lagi baca Alkitab, alasannya karena Tuhan tidak jawab. Dia tidak taat dan dia tidak lulus ujian ini. Dan ujian padang gurun menghasilkan 3 kualitas untuk menjadi raja. Yang pertama, kualitas pertama yang dihasilkan ketika kita lulus ujian padang gurun adalah kesetiaan. Yang kedua adalah ketaatan. Dan yang ketiga adalah kebenaran. Triple key, 3K. Ujian padang gurun menghasilkan 3 kualitas untuk menjadi raja. Untuk Bapak Ibu terima urapan raja, maka Bapak Ibu harus punya 3 kualitas ini. Kesetiaan, ketaatan, kebenaran. Kalau seseorang berkata, saya punya the king anointed, maka bisa diuji dengan 3 hal ini. Dia setia, dia taat, dia punya kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran di sini adalah kebenaran dari sang raja itu. Amin. Kebenaran sang raja adalah firman Allah. Dia tidak menyalahkan orang lain, membentengi dirinya dengan firman Tuhan. Tidak menyerang orang lain dengan firman Tuhan, tapi justru dia memerintah berdasarkan kebenaran, yaitu firman Allah itu. Sehingga orang lain mengikuti jejaknya. Kesetiaan, ketaatan, kebenaran, triple key adalah kualitas untuk menjadi raja. Haleluya. Dan saya beritahukan kepada saudara, Raja Saul tidak memiliki kualitas ujian padang gurun di atas. Saul tidak memiliki kesetiaan. Saul tidak taat. Saul tidak hidup dalam kebenaran.
Saul tidak setia kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca, ya, baca tentang kehidupan Saul. Saul tidak taat kepada Samuel. Nanti kalau Bapak Ibu baca, dia punya tanggung jawab bukan mempersembahkan korban, tapi dia mencoba mempersembahkan korban. Sehingga Samuel berkata, ketaatan lebih penting daripada korban persembahan. Mendengar dan taat lebih penting daripada korban-korban sembelihan. Kamu telah berlaku bodoh. Mulai hari ini, kedudukan raja diambil daripada kamu. Saul tidak taat. Sehingga akhirnya Tuhan copot dia dari raja. Karena ketika seseorang sudah tidak taat, maka sebenarnya orang itu tidak punya lagi qualified untuk memiliki yang namanya the king anointed. Bapak Ibu lihat begini, bahwa seseorang melayani, dan dia melayani, dia tidak tahan di sana, tidak tahan proses di sana, tidak tahan pembentukan di sana, tidak tahan untuk melepaskan harga diri di sana, tidak tahan pembentukan di sana, maka dia nggak layak terima urapan raja. Justru sebaliknya dia sakit hati, sebaliknya dia tersinggung, sebaliknya dia kepahitan, lalu pergi tinggalkan gerejanya. Dia pergi satu gereja ke gereja lain, dan dia tidak pernah ada di sebuah tempat dalam sebuah ketaatan. Maka tidak ada pengurapan raja di atas itu. Bapak Ibu nggak bisa memerintah di atas masalah. Bapak Ibu nggak bisa usir setan. Bapak Ibu nggak akan lihat terobosan. Saul tidak hidup dalam kepenuhan raja, dalam kepenuhan kebenaran. Karena dalam 1 Samuel 10 ayat 3 dan 4, ketika Samuel mengurapi Saul, Samuel memberitahukan tanda-tanda bahwa dia disertai Tuhan. Tapi dalam tanda-tanda ini bagi saya temukan, yang Tuhan bukakan kepada saya ada yang aneh. Kenapa bagi saya ada yang aneh? Anehnya di sini ayat 3 dan 4. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi. 1 Samuel 10 ayat 3 dan 4. Dan sampai ke pohon terbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti. Coba garis 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti. Garis 3 ketul roti dan 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Bapak Ibu lihat di sana begini. Ada sebuah penjelasan secara profet di sana. Bahwa Saul, dia tidak masuk dalam kepenuhan kebenaran. Ruang tabernakel itu dibagi 3 halaman, ruang suci dan ruang maha kudus. Saul tidak memenuhi, tidak mengalami kepenuhan kebenaran karena Saul hanya sampai di ruang maha kudus saja. Saul hanya sampai katanya bernubuat saja. Dan dia tidak mengalami kepenuhan ruang maha kudus. Kenapa? Karena harusnya dia terima 3 roti. Halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Tapi yang diberikan kepada dia, yang dikatakan Samuel seorang nabi, gambaran tentang pelayanan profet, melepaskan urapan profet, the king anointed kepada Saul. Tapi saudara perhatikan baik-baik, Saul hanya menerima 2 roti saja. Artinya Saul tidak akan masuk dalam kepenuhan kebenaran. Hari ini beberapa daripada kita, jangan sampai hanya terima 1 roti. Jangan sampai hanya terima 2 roti. Tapi saudara harus minta dari Tuhan, supaya Anda dan saya menerima 3 roti. Bapa, Anak, Roh Kudus, halaman ruang suci, ruang maha kudus, roh, jiwa, dan tubuh sehat. Langit tingkat pertama, langit tingkat kedua, langit tingkat ketiga. Bicara tentang keilahian. Tulis di situ Bapak Ibu, saya mau terima 3 roti. Saya mau mengalami kepenuhan kebenaran. Haleluya. Amin. Berbeda sama Daud. Alkitab berkata Daud setia dalam perkara kecil. Setia dengan 2-3 ekor domba. Kemudian dipercayakan 1 bangsa. Daud bukan cuma setia dengan perkara kecil, tapi Daud juga setia di rumah lawan, dalam hal ini Saul, yang melempari Daud dengan tombaknya. Menurunkan posisinya dari jenderal, dari panglima TNI, menjadi komandan batalion.
dari empat bintang jadi kolonel atau letkol. Tapi Daud tetap setia melayani Saul tanpa sungut-sungut. Kesetiaan diuji di situ. Itu adalah kualitas raja. Kalau raja tidak setia, bagaimana kerajaan bisa utuh? Amin. Amin. Setia juga di rumah lawan. Ketika Bapak Ibu ditentang, Bapak Ibu dianggap bodoh, Bapak Ibu dijauhi, tetap setia. Orang setia akan dipercayakan perkara besar. Bahkan firman Allah berkata, Daud memiliki ketaatan. Dari 1 Samuel 17, dari rumah bapaknya. Angkat bekal, ambil kakak-kakaknya di medan peperangan tanpa sungut-sungut. Kemudian tanpa dia sadar bahwa itu adalah jalur promosi untuk nanti dia bunuh Goliat. Lalu dia dipromosi untuk jadi raja. Daud mulai taat dari rumah bapaknya sampai dia jadi raja tetap taat. Perang di tempat yang sama, dia selalu tanya Tuhan, apa boleh maju atau tidak? Bagaimana majunya? Musuh maju lagi di tempat yang sama, dia selalu tanya Tuhan. Orang taat selalu dapat hasil 100 kali lipat. Katakan orang taat dapat hasil 100 kali lipat. Tulis Bapak Ibu. Saya mau taat karena hasilnya 100 kali lipat. Haleluya. Amin. Bahkan bukan cuma itu saja, Daud tetap hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran di sini adalah mau dihancurkan kedagingannya. Orang hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu jangan pikir hidup dalam kebenaran itu, wow, enak-enak, foya-foya, senang-senang, tidak. Hidup dalam kebenaran itu menyangkal diri. Hidup dalam kebenaran itu adalah potong kedagingan. Hidup dalam kebenaran itu adalah emosi, marah-marah, tersinggung, dipangkas. Hidup dalam kebenaran itu adalah hal-hal kedagingan perlu digunting oleh pisaunya Tuhan. Artinya kedagingan kita harus kita matikan. Lalu kita dibentuk menjadi kaca murni. Bapak Ibu tahu kaca kita yang di rumah itu bukan kaca murni. Kenapa? Karena ketika cahaya masuk, keluarnya pasti bias. Tapi kaca murni itu artinya begini. Kaca ketika menerima cahaya, keluarnya itu sama. Masuk dengan keluarnya sama. Bagaimana cara kaca murni dibentuk? Kaca murni dibentuk dari kaca biasa, kemudian ditumbuk halus, lalu kemudian dicampur dengan bahan-bahan tertentu, diolah dengan bahan-bahan tertentu, kemudian dibentuk ulang. Demikian juga kebenaran seperti itu. Kehidupan kita yang lama dihancurkan oleh Tuhan, ditumbuk halus, lalu diikat dengan sifat dan karakter dengan firman Tuhan, lalu jadilah kaca murni. Jadi ketika kebenaran melewati kita, kebenaran keluar itu pun juga sama. Itu namanya kebenaran. Amin. Daud memiliki ini. Wow. Sesuatu yang amazing, saudara. Bahwa ada banyak orang yang tidak melakukannya. Banyak kali berkata begini, pengurapan raja supaya saya dapat berkat banyak. Itu bagian kecil. Tapi pengurapan raja sebenarnya adalah saudara dan saya men-take over semua yang dicuri setan. Karena kita menjadi representatif, perwakilan atau ambasadornya Tuhan. Atau daerah kekuasaan sang raja. Amin. Amin. Katakan saya adalah perwakilan Tuhan. Wow. Daud tetap hidup dalam kebenaran. Mau dihancurkan kedagingannya. Mau dipotong hal-hal yang tidak benar. Mau dibentuk. Mau dihancurkan, dibentuk ulang. Maukah saudara? Saya dulu kan orangnya kasar. Tapi ketika datang di hadapan Tuhan, dibentuk, diproses, nggak enak. Dijadikan. Lalu kemudian Tuhan ingatkan saya, kamu kan doa. Tuhan bentuk aku sesuai rencanamu. Ya aku mau bentuk kamu. Kalau aku bentuk, jangan teriak. Bersyukur bahwa Tuhan mau jadikan lebih baik. Tapi ada orang yang berkata begini, memang saya sudah baik menurut keadaan saya sendiri. Bapak Ibu nggak akan pernah terima urapan raja.
Ternyata kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, wadah yang dipakai untuk mengurapi Saul dan wadah yang dipakai untuk mengurapi Daud menggambarkan kualitas yang berbeda. Menggambarkan kualitas hidup yang berbeda dari kedua orang ini. Coba kita lihat wadahnya. Kita lihat wadah yang dipakai mengurapi Saul, kita lihat wadah yang dipakai mengurapi Daud. Apakah sama atau tidak? Ya. Firman Allah berkata bahwa Saul diurapi dari buli-buli yang berisi minyak. Coba kita lihat 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu apa sih? Buli-buli itu seperti kendi kecil. Orang Israel pada waktu itu mereka menaruh untuk menaruh air, menaruh minyak dan sebagainya. Coba garis kata buli-buli. Buli-buli berisi minyak. Minyaknya minyak apa? Minyak urapan. Tapi buli-buli itu adalah karya manusia. Buli-buli itu dibuat manusia. Lihat karyanya, lihat kualitasnya. Betul Samuel mengurapi Saul, tapi wadahnya karya manusia. Pelayanan yang dibangun hanya untuk menyenangkan manusia. Kalau karyanya manusia, maka menyenangkannya manusia. Dia akan senangkan manusia. Dia tidak mau dikritik. Dia hanya cuma menyenangkan manusia karena karya manusia. Dan ketika karya manusia akan hancur, sekalipun di dalam pelayanan itu, memakai nama Tuhan, dan ada mujizatnya. Sebab Alkitab berkata, Saul kemanapun perang juga menang awal-awalnya. Tapi saya beritahukan begini, mungkin beritahukan nama Tuhan, mungkin ada mujizatnya. Tetapi yang paling penting tidak ada nilai kerajaan dari urapan raja itu. Yang paling penting di sini adalah nilai kerajaan itu kan. Yang sudah teruji, yang sudah nyata. Dan Tuhan mau semua anak Tuhan, semua hamba Tuhan. Ada orang yang hari ini baru bahas apakah profetik, apakah nubuatan, apakah mujizat masih berlaku atau tidak. Bagi saya kuno. Selama Yesus ada dalam kita, selama Roh Kudus masih menyertai kita, itu adalah roh mujizat. Haleluya. Masih dibahas apakah percaya ada nubuatan atau tidak. Kuno. Harusnya kita mempercaya bahwa Alkitab kita adalah roh nubuatan. Harusnya kita percaya bahwa Tuhan juga masih pakai nabi-nabi. Sampai hari ini berbicara kepada umat Allah. Ya memang ada yang palsu. Memang ada yang nggak benar. Memang ada juga yang belum matang karakternya. Belum matang karunia-Nya. Yang perlu dibimbing, perlu dibina. Itu yang saya tadi katakan nilai kerajaan. Sebab karunia tanpa karakter itu seperti satu pasang sayap yang lepas dari burung Raja Wali, hanya putar-putar saja. Tapi kalau dia punya karunia dan punya karakter, maka dia akan terbang tinggi. Itu nilai kerajaan Allah. Buli-buli adalah karya manusia. Saudara bisa didoakan oleh seorang hamba Tuhan besar, seorang nabi besar, seperti Samuel kepada Saul. Tapi kalau isi dalamnya adalah karya manusia, cari perkenanan manusia, maka ini akan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan kerajaannya, bahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Haleluya. Tapi kita perhatikan kualitas yang dipakai Samuel, orang yang sama tapi kualitasnya berbeda, mengurapi dua raja Israel yang pertama ini. 1 Samuel 16 ayat 13, coba kita lihat. Ini jangka waktunya dari 1 Samuel 10 sampai 1 Samuel 13. Beberapa penulis berkata jaraknya kurang lebih 13 tahun. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak. Garis tabung tanduk yang berisi minyak. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya.
Tadi buli-buli yang berisi minyak, kali ini tabung tanduk yang berisi minyak. Wow. Coba garis kata tabung tanduk. Tabung tanduk yang berisi minyak. Tabung tanduk bukan karya manusia dong. Tanduk di sini adalah tanduk domba. Tabung tanduk yang berisi minyak berarti tanduk domba itu adalah karya Tuhan. Lihat Bapak Ibu, diurapi dengan wadah yang berbeda membuktikan kualitas hati yang berbeda. Satu kualitas hati yang hanya karya manusia, satu kualitas ilahi, satu kualitas hati karya ilahi. Kita boleh ada kumpul hari ini, 100 orang lebih yang mungkin lagi lihat ini, atau 200 orang lebih yang lagi lihat ini. Apakah hari ini tabung tanduk dari minyak urapan yang Anda terima, atau kebuli-buli yang berisi minyak? Minyak urapan boleh sama. Orang yang mengurapi boleh sama, yaitu Nabi Samuel. Namun kualitas kehidupan, karena pilihan ilahi dan pilihan manusia selalu berbeda. Kalau Bapak Ibu perhatikan gini, Saul dipilih karena dari bahu ke atas, lebih tinggi dari semua orang Israel. Jangan tertipu dengan pandangan mata. Kualitas ilahi atau karya-karya ilahi harus kita utamakan. Nilai kesetiaan, ketaatan, kebenaran harus number one. Harus nomor satu. Untuk kita masuk di dalam pengurapan raja. Bapak Ibu tulis, nilai-nilai ilahi harus saya utamakan untuk saya masuk dalam pengurapan raja. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, bahwa karena karya ilahi, maka Daud mendapatkan yang namanya the King Anointed. Saya bedakan Bapak Ibu ya. Saya bedakan. Saul diurapi. Karya manusia. Tabungnya adalah karya manusia. Betul, dia dipilih. Karya manusia. Kesukaan manusia. Nanti kalau Bapak Ibu baca sebenarnya, Tuhan katakan gini, nggak apa-apa. Jawab saja doa Israel. Ada kalanya Tuhan bisa jawab kita dalam belenggu. Kita merasa bebas kalau terbelenggu. Padahal Tuhan berkata, sesungguhnya aku mau jadi raja atas mereka. Tapi mereka mau pilih raja seperti bangsa-bangsa lain. Biarkan mereka pilih. Dan mereka pilih Saul. Untuk menyenangkan manusia. Tapi ketika sampai pada Daud, ada sebuah cara yang berbeda yang Tuhan kerjakan. Untuk mendemonstrasikan karya Tuhan ini, yaitu the King Anointed. Pengurapan raja. Haleluya. Dan pengurapan raja yang kita terima bukan untuk gagah-gagahan. Pengurapan raja yang kita terima yang pertama harus dipakai untuk membangun karunia orang lain. Harus dipakai untuk nolong orang lain. Kenapa kita ada healing and prophesy? Nolong orang lain. Mendoakan orang lain. Mengarahkan orang lain. Pimpin orang lain. Berikan guidance kepada orang lain. Harus dipakai untuk membangun karunia orang lain. Ketika Daud jadi raja, di sekeliling dia ada 30 pahlawan yang mengelilingi dia. Tidak termasuk ratusan ribu prajurit. Tapi Alkitab mencatat dalam 1 Tawaris 11, ayat 10 sampai 47, 30 pahlawan Daud yang gagah perkasa. Satu orang bisa kalahkan 1000. Daud pakai the King Anointed untuk membangun karunia orang lain. Pengurapan raja juga bukan cuma dipakai untuk membangun karunia orang lain. Pengurapan raja juga harus dipakai untuk membawa pemulihan bagi kota dan bangsa. Untuk Bapak Ibu lihat pemulihan untuk kota dan bangsa, nggak bisa Bapak Ibu pakai pengurapan yang lain. Kita butuh yang namanya the King Anointed. Kita butuh namanya pengurapan raja, berdoa dalam pengurapan raja, bernubuat dalam pengurapan raja. Kenapa sampai saya berani katakan ini? Daud mempersatukan seluruh Israel dalam pengurapan raja. Haleluya. Tidak dengan pengurapan domba. Tidak. Tapi melalui pengurapan raja.
1 Raja-Raja 2 ayat 11 berkata, dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Total semua 40 tahun. Daud memerintah di atas seluruh Israel. Dengan apa? Pengurapan raja. Ketika pengurapan raja turun di atas Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu lihat, kerajaan Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai Daud kemanapun dia pergi. Apa yang dikerjakan tangannya disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena the king anointed. Yang berikut Bapak Ibu. Pengurapan raja dipakai untuk apa? Fungsinya. Dipakai untuk melawan musuh-musuh Tuhan. Musuh Tuhan bukan darah dan daging. Bukan manusia, bukan teman, bukan rekan, bukan tetangga. Bukan suami istri. Musuh-musuh Tuhan di sini adalah roh-roh jahat di udara. Selama pemerintahan Daud, tidak ada raksasa di zaman Daud. Raksasa bicara tentang masalah, persoalan, bicara tentang gelombang kehancuran yang menakutkan, tidak ada di zaman Daud. Dibasmi semua karena the king anointed. 2 Samuel 21 ayat 22. 2 Samuel 21 ayat 22. Nanti Bapak Ibu baca dari ayat 15 ya. Tapi saya baca dari ayat 22 saja. 2 Samuel 21 ayat 22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Alkitab katakan keempat orang ini termasuk keturunan raksasa. Garis kata keturunan raksasa. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Tahukah saudara bahwa urapan raja itu untuk apa? Membunuh raksasa. Tulis Bapak Ibu di situ. Urapan raja untuk membunuh raksasa. Apa yang menjadi raksasa dalam hidupmu? Masalah, sakit penyakit kah? Masalah keuangan kah? Masalah keluarga kah? Masalah kelemahan tubuh kah? Bapak Ibu perlu pengurapan raja untuk membunuhnya. Ingat bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Amin. Dan urapan raja untuk membunuh raksasa. Tulis Bapak Ibu, urapan raja untuk membunuh raksasa. Selama pemerintahan Daud, para raksasa tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya. Kenapa? The king anointed. Wow. Saya berdoa biarlah pengurapan king anointed ini turun di atas kita, membunuh raksasa. Yang berikut adalah fungsi pengurapan raja adalah harus dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Alkitab berkata Daud mempersiapkan semua bahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Betul Daud enggak membangun, tapi Daud membuat persiapan begitu banyak untuk anaknya Salomo membangun rumah Tuhan. 1 Tawari 22 ayat 5 dan 6. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan. Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggillah Salomo anaknya dan diperintahnya kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Wow, pengurapan raja itu harus dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, tidak semua orang dipanggil untuk membangun rumah Allah. Tidak semua orang. Ada orang yang kepingin bangun rumah Tuhan. Nggak diizin-izinin. Tidak semua orang. Hanya mereka yang punya the king anointed, yang mengejar the king anointed, yang humble, yang ability, yang trust, yang punya keintiman, yang akan dipercayakan membangun rumah Tuhan. Dalam hal ini rumah Tuhan bisa secara fisik, yes. Tidak semua orang dipanggil.
Daud punya urapan mengumpulkan, tapi Daud nggak punya urapan untuk membangun rumah Tuhan. Salomo punya dua-duanya, mengumpulkan dan membangun rumah Tuhan. Tapi Bapak Ibu perhatikan begini, salah satu urapan yang ada pada The King Anointed adalah mempersiapkan semuanya untuk pembangunan rumah Tuhan. Daud nggak terlibat membangun, tapi dia mempersiapkan. Saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu, ingat ini. Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Kalau kita belajar dari The King Anointed bicara tentang Daud, maka Daud diurapi untuk menjadi raja itu sampai 3 kali. Urapan pertama, dia diurapi untuk panggilan bagi dirinya sendiri menjadi raja. Ini urapan pertama untuk Daud. Diurapi pertama adalah panggilan bagi dirinya sendiri menjadi raja. Urapan kedua, Daud diurapi menjadi raja atas sukunya sendiri, yaitu suku Yehuda. Dan urapan ketiga, Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Ada ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini urapan pertama kali bagi Daud. Urapan kedua bagi Daud itu 2 Samuel 2 ayat 4. 2 Samuel 2 ayat 4 adalah urapan kedua kali, urapan minyak kedua kali, urapan raja kedua kali di atas Daud. Ingat bahwa urapan raja itu ada grade-nya, ada tingkatannya. Ketika Bapak Ibu setia, taat, Bapak Ibu intim, Bapak Ibu dan saya intim, maka Bapak Ibu akan terus naik. 2 Samuel 2 ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda, sukunya sendiri. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Urapan kedua, urapan raja yang kedua, turun atas Saul, turun atas Daud. Dia menjadi raja atas sukunya sendiri. Dan urapan yang ketiga, yang turun atas atas Daud, 2 Samuel 5 ayat yang ketiga. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, atas 12 suku. Urapan ketiga. Wow! Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diurapi? Hari ini mungkin Bapak Ibu pernah diurapi oleh beberapa hamba-hamba Tuhan. Tapi ada second touch, second anointing. Ada urapan ketiga. Ketika Bapak Ibu bisa setia, Bapak Ibu bisa kemudian, Bapak Ibu punya ketaatan, dan Bapak Ibu kemudian punya keintiman, maka akan ada ekspresi karunia, penambahan. Karena Tuhan ingin pakai saudara. Tidak hanya di urapan pribadi, tapi Bapak Ibu dan saya mulai semakin diperluas, semakin dipertajam untuk melihat pekerjaan-pekerjaan besar. Ayat yang paling terakhir. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka, siapa mereka? Anda dan saya. Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di mana? Di bumi. Bukan di sorga. Saudara dan saya dipersiapkan untuk menjadi raja nanti di bumi. Kapan itu? Pada waktu masa kerajaan 1000 tahun. Hari ini orang boleh jadi gubernur, orang boleh jadi bupati, wali kota. One day, saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk triple key tadi, untuk hati tadi, untuk saudara dan saya nanti menjadi raja memerintah di bumi. Karena kita dipanggil untuk membuat mereka menjadi suatu kerajaan, yaitu the kingdom of God.
Bapa kita, raja dan segala raja. Kita adalah putra dan putri, pangeran-pangeran dan putra-putri raja yang akan menerima the King Anointed untuk memerintah menjadi raja. Berapa banyak yang mau jadi raja di bumi? Bapak Ibu tulis, saya mau jadi raja di Solo, mau memerintah di Jawa Timur, mau memerintah, itu daerah kekuasaan, memerintah di Holland, memerintah pada masa kerajaan 1000 tahun. Bukan sekarang. Ya. Sekarang pun kalau Bapak Ibu politikus, silakan aja, yang penting nanti Bapak Ibu hidup benar, tidak KKN dan sebagainya, maka Tuhan akan bela saudara. Bapak Ibu tulis, saya mau menjadi raja di bumi. Saya mau menjadi raja di Makassar, menjadi raja di Bandung, menjadi raja di Jakarta, menjadi raja di Solo, menjadi raja di Surabaya. Tulis, Bapak Ibu. Haleluya. Firman Allah katakan, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Berapa banyak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau jadi raja, maka urapan raja ada pada kita. The King Anointed ada pada kita.